kinerja saham-saham di LQ45-nya ini pendapat dari Mas Yosua seperti apa? Apakah sudah overvalue atau masih punya potensi untuk naik lagi atau seperti apa? Oke, untuk LQ45 ya. Ini kan sebenarnya LQ45 ini kan lokomotif IHSG tentu saja karena bobotnya ataupun market cap-nya sangat besar ya biasanya di dalamnya. Dan memang Baik. selama ini agak sedikit tertekan nih Mas, agak sedikit tertekan karena investor lebih condong menyukai yang tidak LQ45 ataupun biasa kita banyak yang ke digital-digital gitu seperti itu. Nah, mulai-mulai sekarang-sekarang ini ternyata LQ45 sedang diminati nih Mas. Jadi mungkin baru ada performanya baru kelihatan sekarang-sekarang ini. Jadi kalau apakah dibilang sudah sudah underperform atau tidak, seharusnya masih ada potensi untuk naik lagi ya Mas ya, karena tentu saja Mhm. ini baru bulan inilah kalau saya lihat ya ada kenaikannya dan fundamental mereka kan rata-rata bagus ya. LQ45 ini kan dipilih selain karena likuiditas karena fundamentalnya juga yang oke ya dari bursa efek sendiri. Nah, jadi karena itu kalau menurut kami sih ke depannya secara fundamental bagus, jadi harusnya masih bisa naik lagi. Tapi apakah langsung naik ya kemungkinan ada taking profit dulu lah sebentar Mhm. gitu. Baik, bahasa canggihnya Sobat Cuan ini biasa bilangnya ada retracement sedikit begitu ya sebelum nanti bisa melesat lebih tinggi lagi nih seperti yang dikatakan oleh Mas Yosua. Kita lihat ini pergerakan IHSG-nya secara year to date bahkan udah double digit ya 10,94% dan LQ45-nya ini mendorong IHSG-nya 3,99%. Tapi masih ada potensial upside ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut nih ya Mas Yosua terkait dengan terbangnya IHSG yang kalau kita bilang ini kan nggak lepas dari sumbangsih daripada saham-saham blue chip ini yang ada dalam IDX30 atau LQ45. Nah ini cara melihatnya ini secara rata-rata seperti apa dan juga apakah memang mayoritas dari LQ45. Indeks-indeks lain ini sebenarnya seperti apa nih mendongkrak IHSG kita? Ya, dari grafik yang Mas kasih itu kan sebenarnya terlihat sangat menarik ya Mas ya, di mana Mhm. LQ45 ataupun IDX30 itu kan sebenarnya secara market cap itu menyumbang ya LQ45 itu menyumbang hampir 50% mungkin ya dari market cap IHSG sehingga ketika naik seharusnya IHSG juga terangkat juga. Tapi kenyataannya adalah 10% atau 10,9% IHSG naik, tapi LQ45 hanya 3,99. Ini kan menandakan di luar LQ45 ini sangat banyak Mas Mhm. perusahaan-perusahaan ataupun emiten-emiten yang ternyata mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini kan sehingga itu jadi pendongkrak juga IHSG. Jadi kita tidak bisa melihat hanya LQ45 saja, tapi semuanya sih ya kalau menurut kami memang agak Mhm. siklikal dulu kan awal kan tahun ada pertambangan ini ya, pertambangan mineral. Lalu di tengah tahun yang naik habis itu adalah digital dan akhir-akhir ini sebelum sebelum bulan ini yang naik itu adalah komoditas, CPO dan juga si batu bara dan sekarang ternyata sudah yang big caps yang naik. Jadi memang cyclical Mas. Kalau menurut saya Mhm. malah dibandingkan kita melihat indeks tersebut, kita bisa lihat juga indeks-indeks sektoral ya Mas ya yang belum naik seperti kalau saya lihat tuh seperti properti itu juga belum terlalu banyak naikannya sih. Itu mungkin Mhm. kedepannya akan bisa naik juga. Pertanyaan yang pertama terkait dengan ESG begitu ya dan juga indeks Rika Hati. Datanya sudah kami persiapkan di sini menarik banget untuk kita bahas karena ini untuk indeks Rika Hati memang sih udah naik ya 3,21%. Tapi masih kalah nih dengan yang High Div dan juga IDX G30 dan ini beda-beda tipis saja sama IDX 30. Ya, memang kelihatannya dulu kan memang kalau Mas tahu ya call kita ataupun saham-saham batubara kita dan juga CPO kita kan sudah cukup lamanya tidak naik ya. Itu karena Mhm. masalahnya memang terkendala dari ESG, Mas. ESG jadi fund-fund manager baik itu lokal maupun asing, terutama asing ya, itu Mhm. sedikit banyaknya meninggalkan saham-saham tersebut karena masalah di ESG. Walaupun kita masih bisa didebat lagi sih sebenarnya ESG ini seperti apa dan tapi itu yang kenyataannya dan memang mereka sih berpikirnya long term ya Mas ya. Kalau long term itu ya mungkin jangkanya 5 sampai 10 tahun, bukan seperti kita yang melihatnya ya sebulan ini ataupun seminggu ini seperti apa. Jadi menurut kami ke depannya pun mereka dan saya yakin sih ESG ini menjadi indikator utama ya Mas ya karena
lingkungan kita kan jadi faktor utama ya, ketika lingkungan ini bersih ataupun lingkungan kita mendukung, otomatis industrinya juga ikutan bagus juga kan. Jadi kita sama-sama jaga bumi kita, Indonesia kita juga kita Mhm, sama-sama jaga, dan kalau misalkan ESG-nya meningkat seharusnya dalam jangka panjang ya, kita tidak bisa lihat jangka pendek, tapi dalam jangka panjang harusnya menjadi sentimen yang sangat-sangat positif bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Jadi mhm. sekarang karena memang ada kelangkaan ya, ada kelangkaan apa namanya, kelangkaan energi, sehingga batu bara dan juga CPO sebagai apa, um, minyak yang sangat murah ya di dunia, jadi dilirik lagi Mas, ya mau tidak mau karena Baik. ada kelangkaan itu, sehingga kelihatan harganya tinggi, otomatis ya banyak yang investor yang melakukan pembelian juga pada akhirnya. Tapi Mhm. kayaknya sih agak siklikal ya, kedepannya mungkin Baik, setelah harganya turun mungkin mereka akan jual lagi gitu. baik. Oke, kita langsung beralih ke pertanyaan yang kedua. Ini berarti juga untuk yang Serikahati masih harus tetap diperhatikan oleh Sobat Cuan ya, karena masih punya potensi upside juga nih berarti. Yang kedua ini terkait dengan saham-saham tekno nih. Katanya Bos Bukalapak sebut investor beralih ke saham old economy dari saham tech. Ini benar nggak sih, Mas Yosua? Ya, ya tipikal seperti ini Mas. Apakah kan kita lihat dulu kan ya, kenapa beralih kan? Apakah ada alasan untuk beralih? Dan kalau kita lihat kan saham tech kan sudah naik cukup signifikan ya Mas ya. Ya kita Mhm, sama-sama tahu kenaikannya cukup signifikan, sehingga cukup wajar ada taking profit dan mencari apa namanya, saham-saham lain yang bisa akan menghasilkan yang tinggi juga karena belum naik juga, dan itu ada sektor rotasi di situ juga, dan itulah yang membuat apa, dan itulah yang menurut saya membuat investor seakan-akan beralih dari apa namanya, new economy ke old economy, padahal kalau menurut saya wajar Mas, karena sudah naiknya sangat tinggi saja sih. Kalau naiknya masih belum tinggi juga mungkin masih akan bertahan di teknologi-teknologi Mas. langsung kita jawab nih terkait dengan tipe investor long term sebaiknya ngacunya kemana dan kalau trader ini ngeliatin indeksnya bagusnya yang mana? Oke, ya, tetap ya, yang kita lihat adalah valuasi dari saham-saham ya. Indeks ini kan sebenarnya jadi satu acuan ya, dan memang di indeks itu mungkin kalau misalkan naik juga saham yang kita mau juga naik. Nah, kalau misalkan long term, otomatis kita harus pilih yang sudah lebih mature, sudah lebih firm, dan karena apa? Karena kita lihat track recordnya juga sudah panjang ya, jadi kita bisa masuk untuk membeli saham yang sudah lumayan bagus. Dan itu mungkin selain LQ45 mungkin bisa ini Mas, dan sudah banyak nih yang sudah masuk nih, terutama institusi ya, sudah masuk ke saham-saham yang berbasis IDX 80, IDX 80. Itu jadi perpanjangan dari LQ45 tadi, yang 45 saham sekarang sudah diperlebar menjadi 80 saham Mas. Jadi Mhm, mungkin dari situ kita bisa lihat saham-saham yang belum naik nih sekarang-sekarang ini, dan kita bisa pilih beberapa saham yang mempunyai fundamental bagus di apa tadi, di indeks tersebut, tapi kedepannya bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Semoga. mhm. Baik, ya Sobat Cuan harus jeli-jeli juga nih berarti ya untuk milih atau nanti kita bakal tanya ya emiten-emiten mana yang menarik langsung sama Mas Yosua. Tapi sebelumnya kita jawab dulu nih pertanyaan kedua dari Sobat Cuan kita. Katanya kalau ngoleksi saham jangan lebih dari 10 Mas Yosua. Kalau pakai indeks acuan apa sebaiknya 2 atau 3 aja supaya fokus? Ya, kembali lagi ini ke apa namanya, preferensi investor masing-masing, Mas. Kita tidak bisa Mhm, batasi berapa ya. Kalau misalkan dia memang misalkan dia mau dividen semua, kan otomatis yang memberikan dividen ini jauh lebih dari 10 kan. Jadi mereka bisa lebih dari 10 juga apa namanya, pembelian saham. mhm, Dan mereka yang dinikmati adalah dividen ya kan. Dan misalkan memang seperti apa, apakah hanya 3 atau 2, ya itu juga cukup bagus Mas, karena kita bisa mhm, konsentrasi. Ingat juga bahwa kalau kita beli saham yang kita kenal. Ya kan, kita beli saham yang kita tahu perusahaannya seperti apa, kita beli saham yang kita tahu mungkin prospek ke depannya seperti apa. Dan mhm, tentu saja kalau kita apa, meneliti satu saham, otomatis kan menguras waktu juga kan. Jadi ya mungkin cukup cukup layak juga sih untuk 2 3 saham untuk jadi fokus kita, dibandingkan kita harus 40 45 saham gitu yang kita harus perhatikan. Jadi mungkin itu salah satu yang bagus juga sih menurut saya, mhm. 2 sampai 3 saham.
Baik, tapi sahamnya harus memang yang dikenal begitu ya Mas Yosua. Nah ngomong-ngomong saham cuan untuk yang juga dekat dengan sobat cuan dan juga yang dikenal begitu. Ini rekomendasinya ada pada emiten-emiten yang mana aja nih bagusnya nih di kuartal keempat ini Mas Yosua? Ya, kuartal keempat tentu saja kalau misalkan, nah kita Mhm. beralih dulu ya ke Desember ya, Desember mungkin merem Mas. Apa aja biasanya naik sih, jadi kita bisa lebih secure gitu ya. Ya Mas juga bisa nanti lihat saja biasanya kan ISG kita pun dari 10 tahun terakhir bahkan 15 tahun terakhir 100% Mas mengalami kenaikan di Desember. Jadi kita bisa pakai data statistik tersebut bahwa kita beli saham di Desember ya dalam bulan itu kemungkinan besarnya untung juga kan. Nah, untuk yang belum ya selama apa nih namanya selama kuartal 4 ini kan ada banyak apa saham-saham yang sudah naik ya Mas ya. Kalau kita lihat Mhm. yang big caps-nya mungkin yang belum itu mungkin BBTN Mas. Dia lagging dibandingkan dengan saham-saham yang lain seperti BCA, Mandiri, BNI ya. Dia masih cukup punya potensial upside yang cukup tinggi. Kita sih masih target kita di 2.300-an sih. Jadi itu bisa dilihat juga sih BBCA. Itu satu. Yang kedua kalau yang senang nonton Korean drama ya, Mas mungkin Mhm. juga senang nonton Korean drama. Kita tahu bahwa sekarang ada banyak tuh Mas, kayak dulu ada Vincenzo, sekarang ada namanya Hongton Cha-Cha-Cha, di Mhm. dalamnya ada Kopiko Mas. Nah kalau Mmm. ada emiten yang apa namanya mempunyai merek Kopiko dan dijual dan dia promosi di Korean drama tersebut yang Baik. notabene yang melihat bukan cuma Indonesia kan, dan itu adalah Mayora Mas. Mayora juga cukup oke ya kalau menurut saya untuk dilihat dan mungkin bisa sampai 3.500 potensial upside-nya ke situ sih.